Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mister Maisul. Ya, kita akan belajar pada video kali ini kita akan belajar bagaimana entry produk baru di master product. Jadi kalian buka menu master, kemudian klik produk, maka akan tampil di sini adalah daftar produk. Ya, di sini ada pilihan tipe produknya adalah produk bahan baku, kemudian bahan penolong, dan produk jadi. Untuk aplikasi ini, bahan baku apabila kita klik adalah sumber air. Kemudian untuk bahan penolong, ini ada banyak, ada galon, ada tutup galon, ada stiker, ada botol, kemudian ada straw, kemudian ada karton, dan lain sebagainya. Kemudian di tipe produk jadi ini ada hexol galon, kemudian hexol botol, hexol cup, dan sebagainya. Nah, cara entry-nya, misalkan kita akan menambahkan satu produk lagi adalah klik tombol tambah yang ada di pojok kanan bawah. Sehingga muncul form inputan seperti ini. Kode produk ini akan otomatis bertambah urut berdasarkan jumlah produknya. Namun ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian nama produk kita akan isikan, misalkan kita akan mengisikan produk baru atau produk 2000 atau 2 liter ya, 2 liter misalkan. Ini termasuk produk jadi atau bahan baku atau bahan penolong. Kita harus menentukan produk tersebut. Misalkan produk jadi ya kita pilih produk jadi. Kemudian jenis produknya apa? Botol, cup, atau galon. Misalkan untuk produk yang 2000 mili atau 2 liter ini adalah kita pilih botol. Kemudian kalau sudah kita pilih botol maka akan muncul di sini kategorinya premium atau non premium. Misalkan kita pilih non premium. Nah, ini ada harga satuan atau HPP. Ini kita harus isi sesuai dengan HPP kita. Misalkan kita isi 5.000, ini juga perdusnya berapa, misalkan 15.000. Kemudian harga jualnya berapa, harga jual per botol misalkan 6.000, ini misalkan saja ya. Kemudian perdusnya 16.000 misalkan. Nah, satu botol isinya berapa? Itu kita harus deklarasikan di sini. Berikan satu botol ini kan 2 liter, berarti isi botolnya adalah 2 liter. Jadi diisi satuannya adalah liter. Kemudian jumlah botol dalam perdus isinya berapa? Misalkan 12 ya, diisi 12. Kemudian tinggal klik simpan. Nah, untuk produk jadi itu di sini ada setting HPP, setting bahan, kemudian edit dan hapus. Yang perlu kalian perhatikan adalah setting HPP. Klik pada icon dolar di sini. Kemudian HPP-nya berapa? Ini kita harus setting secara periodik. Kita harus hitung dulu berapa HPP-nya. Dan HPP ini secara histori selamanya akan tersimpan. Sehingga perubahan-perubahan itu kita bisa analisa, kita bisa lihat kapan berubahnya, siapa yang merubah, dan kenapa. Misalkan ini adalah HPP 5.000, kemudian kita simpan, maka akan muncul di sini. Nah, ini tanggal berapa dirubahnya, kemudian HPP-nya berapa, satuannya apa, kemudian ini nama user yang merubahnya. Nah, ini yang gambar centang ini adalah HPP yang aktif. Misalkan kita akan suatu ketika akan berubah lagi menjadi 5.100 misalkan. Kita tinggal simpan saja, maka yang aktif adalah
5.100. Kemudian klik, kalau sudah klik cancel ya untuk menutupnya. Kemudian di bahan ini adalah kita akan coba untuk klik. Ini adalah men-setting bagaimana produk ini diproduksi dan bahannya apa. Misalkan pada produk 2000 ml ini adalah bahannya adalah air, sumber air. Kemudian galon kosong atau botol ya. Botol yang karena belum ada, misalkan kita tambahkan ini botol yang 2000 ml. Kemudian tutupnya, tutup botol. Kemudian apalagi stiker. Kita akan menambahkan sampai komponen unsur-unsur yang menjadi bahan dari proses produksi itu semuanya ada di sini. Kemudian ini misalkan air ini adalah digunakan saat proses. Botol digunakan saat proses. Tutup botol digunakan saat proses. Stiker juga digunakan saat proses. Kemudian saya pilih satu karton lagi ya. Misalkan ini contohnya karton. Karton digunakan saat packing. Tinggal klik di kolom ini, kolom digunakan saat ini, pilih packing. Nah, kemudian jumlahnya ini kita harus sesuaikan. Misalkan air ini karena dia komposisinya 2000 ml atau 2 liter, maka diketik ini diganti 2 liter, satuannya liter ya. Kemudian botol kosongnya berapa? 1, tutupnya juga 1, stikernya juga 1, kartonnya berapa? Nah ini dihitung, satu karton itu bisa untuk berapa botol. Misalkan untuk 12 berarti satu kartonnya dibagi 12. Berarti 1 per 12. Berapa itu? Misalkan 0,12 misalkan aja ya. Nah, kalau udah kemudian klik simpan di sini, save di sini. Udah tersimpan. Nah, hanya begitu saja cara menyeting dari produk ini. Demikian cara menginput atau mengentry, menambahkan produk baru dalam aplikasi MySoul. Kita akan lihat video tutorial selanjutnya.